Knowing Your Personality, di mana ini merupakan rangkaian dari seminar online, ya salah satu atau seri pertama dari seminar online yang terdiri dari 6 sesi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan bisa diberikan waktu untuk dapat berkonsentrasi dan mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari acara ini, dan mudah-mudahan kita juga bisa mengikutinya pada sesi pertama dan selanjutnya, yaitu sampai sesi ke-6. Perkenalkan, nama saya Herlina Agustina Gebze, yang insya Allah akan menjadi moderator dalam acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di era sekarang atau di dunia yang semakin terkoneksi secara digital, ya, ini belajar juga dari buku Bapak Dedi Rahman, ya, bahwa membangun branding di media sosial itu menjadi sesuatu yang wajib dan sangat efektif bagi kita semua, di mana Bapak Ibu yang insya Allah akan mendedikasikan dirinya di dunia politik atau di dunia masyarakat pada umumnya atau pejabat publik, maka kita semua atau Bapak dan Ibu dituntut untuk memiliki kompetensi. Di antaranya adalah kompetensi teknis. Tetapi yang paling terpenting juga bukan hanya saja kompetensi teknis, tapi juga kemampuan membangun kepercayaan dalam menyampaikan misi yang jelas dan menciptakan citra positif lewat media maya. Digital branding telah menjadi alat strategis bagi para pemimpin publik untuk membentuk persepsi, membangun kepercayaan, dan menciptakan engagement dengan konstituen secara efektif, sehingga menghadirkan dirinya sebagai sosok yang relevan, otentik, dan responsif. Akhirnya, kita mengambil satu kata yang sangat luar biasa dari sebuah buku yang disusun oleh Pak Dedi Rahman sendiri sebagai CIO Katapedia.id, di mana beliau mengatakan bahwa dalam bukunya yaitu Branding for Public Leaders, ya, dikatakan bahwa kemenangan di media sosial adalah refleksi kemenangan di dunia nyata. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu calon pejabat publik maupun yang sudah menjadi pejabat publik yang sudah menyediakan waktunya dalam acara ini, mari kita sama-sama mulai acara kita dengan sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita langsung saja memulai acara kita, di mana acara kita ini insya Allah akan dipandu langsung oleh Bapak Dedi Rahman sebagai CIO dari Katapedia.id, di mana beliau sudah sangat berpengalaman dalam memenangkan banyak sekali pejabat publik sejak tahun 2012. Mudah-mudahan pengalaman beliau yang sangat luar biasa ini dapat kita ambil manfaatnya untuk mempersiapkan diri kita pada periode-periode selanjutnya. Demikian, kepada Bapak Dedi Rahman, waktu kami persilahkan. Terima kasih, Bu Erlina. Sama-sama, Pak. Alhamdulillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita mulai aja. Waktunya saya akan sharing presentasinya.
Kelihatan ya? Yap. Ya, sip. Eh, Pertama, terima kasih buat teman-teman yang hadir. Dan sebenarnya pelatihan ini untuk personal branding, ya. Ini untuk personal branding. Jadi tujuannya tidak harus buat politik, bisa juga untuk karir, untuk bisnis, bahkan untuk produk kita sendiri. Jadi bisa dianggap personality itu tidak hanya personality orang, tapi juga bisa personality dari produk atau jasa yang kita punya. Nanti eh, hari ini saya akan bicarakan bagaimana sih mengetahui personality dari brand kita, baik itu orang, barang, jasa, atau apapun. Karena kenapa ini penting? Karena di sosial media itu harus punya personality akunnya. Jadi akunnya itu harus memiliki eh, apa ya, rasa gitu ya kan ya. Kita harus memiliki sesuatu yang akan sangat melekat pada akun tersebut sehingga orang bisa sangat tertarik padanya. Nah, ini webinar series yang pertama. Nah, rencananya itu ada 6 webinar ya yang kita nanti kumpul, mudah-mudahan kalau ada yang masih bersedia ikut, itu kumpul sampai setiap Ahad sore. Dan ini semuanya sebenarnya berkaitan. Kalau di dalam buku, hal ini ada, cuma sangat singkat. Jadi saya harus berkompromi agar bukunya menjadi tidak terlalu tebal, sehingga untuk menyiapkan bukunya itu jadi terlalu lama. Jadi bukunya ini memang saya siapkan hanya dalam waktu sebulan. Ditulis dalam waktu cukup singkat karena ada hal yang menurut saya urgent. Ya, menurut saya urgent akibat dari pengalaman pemilu 2024 kemarin. Di pemilu 2024 kemarin, karena waktu yang dimiliki oleh para caleg, peserta pemilu, bahkan peserta pilkada itu sangat-sangat singkat, gitu ya, maka mereka itu tidak punya cukup waktu untuk melakukan personal branding yang sangat bagus, sehingga orang bersedia memilihnya walau tanpa iming-iming transaksi money politik. Nah, itu sayangnya. Sehingga di 2024 kemarin, kebetulan itu adalah pemilu, menurut saya pemilu terburuk dari sisi money politik. Itu pemilu terburuk yang dana yang dikeluarkan sangat-sangat luar biasa, sehingga kebanyakan yang menang itu adalah yang memiliki dana sangat signifikan. Tetapi sesungguhnya perjalanan hidup saya dan juga di 2024 kemarin ada juga orang-orang anggota legislatif, kepala daerah yang bisa berhasil menang tanpa harus mengeluarkan dana sangat besar. Rahasianya apa? Personal branding. Mereka membangun personal brandingnya tidak hanya 1-2 tahun sebelum pencoblosan, bahkan 5 tahun, ada yang 8 tahun. Ada salah satu gubernur yang tim suksesnya itu sudah berkonsultasi dengan saya sejak 2017, sehingga pada saat kemarin eh, kandidatnya menjadi gubernur itu saya bisa maklum. Karena memang personal branding yang dia bangun itu sudah sangat lama dan sangat kuat. Nah, itulah tujuan dari buku yang saya keluarkan. Hanya saja bukunya tidak bisa menumpahkan secara detail apa yang ada di pikiran saya. Sehingga saya perlu merasa bikin lagi webinarnya supaya saya bisa menuangkan, mendalami lagi hal-hal yang menurut saya sangat penting.
Sebenarnya nanti ada banyak hal lagi, cuma 6 ini yang menurut saya itu menjadi sangat penting. Yang pertama itu bagaimana mengetahui brand personality. Kalau di bukunya itu termasuk satu dari 6 persiapan branding, proses branding. Jadi hanya satu itu dari 6. Sebenarnya ada 6, tapi hanya satu. Itu adalah bagaimana mengetahui brand personality apa yang akan kita sampaikan di akun sosial media kita. Jadi saya memfokuskan di digital karena proses branding yang paling murah menurut saya itu adalah digital, sosial media. Kalau menggunakan TV terlalu mahal. Kalau menggunakan eh, spanduk yang gede-gede itu terlalu mahal. Nah itu. Nah, tahapan berikutnya minggu depan, kalau sudah kita bisa membangun personal branding, gitu kan ya, udah personal brand, maka kalau sudah kita membangun, udah mengetahui personality kita, maka yang berikutnya yang perlu dilakukan adalah bagaimana membangun eh, konten planning. Jadi kita harus menyiapkan membuat konten itu selama setiap hari nanti konten apa aja yang akan disampaikan, dipublish, diposting di sosial media agar sesuai dengan brand personality kita. Jadi kalau saya sebut di sini agar ide konten selalu menarik, gitu kan ya, dan akan selalu diukur. Nah itu ahad depan. Ahad berikutnya itu adalah yang sangat-sangat penting. Yang ini biasanya bersama klien-klien saya itu rata-rata itu 2 bulan setelah melakukan proses posting konten setiap hari secara istiqomah selama 2 bulan, itu akhirnya bisa menemukan winning content. Apa itu winning content? Winning content itu kalau kita bikin konten yang serupa, maka hasil kinerjanya akan semakin tetap bagus. Potensi viralnya cukup tinggi. Nanti saya perlihatkan. Kalau sekarang nggak bisa diperlihatkan ya contoh-contohnya. Tapi klien-klien saya sebagian besar itu bisa mendapatkan winning content. Hampir semuanya. Kalau ada yang nggak sampai dapat winning kontennya, biasanya itu klien radiator, agak susah diatur gitu kan ya. Jadi dia mau sekenanya aja, itu susah. Nah, berikutnya, seri yang keempat itu bagaimana setelah konten plan itu kita buat, kita membuat produksi konten sesungguhnya. Jadi agar postingan itu cukup menarik dan cukup membanggakan. Nah, itu content production. Kalau yang nomor 1 dan nomor 3 saya pembicaranya, tapi nomor 2, nomor 4 ini berbeda-beda. Ada yang memang pakar untuk digital content plan, memang pakar dari ITB, adik kelas saya, bicara tentang content plan karena dia sangat jago melakukan riset. Dan banyak ide yang bisa dia keluarkan. Sedangkan nomor 4 itu nanti ada tim saya dari UI. Dia biasa sebagai konten kreator. Jadi dia akan perlihatkan teknik-teknik bagaimana membuat konten agar konten tersebut benar-benar menarik dan luar biasa gitu kan ya. Punya impact lah, impactful content production. Nah, berikutnya saya akan bicara tentang personal branding. Itu di Ahad 18 Mei bulan depan. Itu tahapannya yang terbukti sukses itu ada 6 sesungguhnya. Gitu. Dulu saya bikin 7, tapi kemudian saya rubah jadi 6 aja cukup. Dan yang terakhir, ini sebenarnya nanti kalau kita ingin mengukur brand reputasi kita, juga brand reputasi lawan. Jadi, baik lawan politik, ataupun lawan bisnis, ataupun lawan dari produk kita. Kita hidup ini nggak bisa sendiri. Ada kawan, ada lawan. Jadi kita perlu juga memperhatikan lawan, selain sangat memperhatikan kawan. Ya, ini secara keseluruhannya jadi memang sangat keterkaitan webinarnya. Kalau bisa terus bersama saya, alhamdulillah. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Di bukunya bisa dibaca juga. Mudah-mudahan dapat insight yang bagus, gitu kan ya. Nah, kita masuk sebentar ke perjalanan Katapedia yang terkait dengan tema tersebut. Ya, yang pertama ini adalah
Jadi salah satu klien saya itu adalah Pak Ugro. Jadi Pak Ugro ini kayaknya nggak bisa diklik ya. Something. Jadi Pak Ugro ini dia di Sumut satu sebenarnya, kampungnya Mas Midu kemarin. Saya nggak tahu, Mas Midu sempat aware nggak kalau Pak Ugro itu maju dari Nasdem di sana. Nah, beliau ini kita branding sebagai tokoh yang ramah dan teguh membawa prinsip kebenaran keadilan di masyarakat. Dan ada tiga pilar kontennya itu aman, amanah, dan amin. Aman itu memang terkait beliau pernah jadi Kapolda di Sumatera Utara. Lalu kemudian bicara tentang amanah karena beliau nanti akan lebih banyak vlog terkait isu tersebut. Nah, sedangkan Amin ini beliau sebenarnya juga juru bicara di Pilpres kemarin untuk 01. Makanya kemudian ada aminnya gitu kan ya. Sebenarnya ini ada oh ini bisa diklik. Jadi konten yang lihat di tiga kiri di bawah itu adalah konten yang disematkan di TikToknya Pak Pak Ugro. Nah, di TikTok kita tidak bisa melakukan proses iklan politik. Itu terlanggar, bisa di-ban selama 10 tahun. Maka kita melakukan secara organik. Dan surprise-nya, ternyata konten-konten Pak Ugro ini, walaupun sifatnya vlog gitu kan ya, itu bisa menghasilkan dalam sebulan ini cukup viral ya. Ada sampai ditonton 6,8 juta, ada yang 1,8 juta, dan ada yang setengah juta. Kalau dilihat isi kontennya, nanti bisa masuk ke ini, saya nggak perlu klik lah ya, khawatir agak panjang. Itu bagaimana dia menampilkan bahwa polisi itu harusnya seperti ini. Jadi memegang kejujuran gitu kan ya, akan berbeda dengan polisi-polisi yang ada sekarang. Maksudnya saya itu yang menjadi ada di benak masyarakat. Begitu banyaknya kasus terkait polisi, sehingga netizen kita, masyarakat kita itu banyak yang tidak percaya dengan polisi. Tetapi itu sebenarnya tidak aneh. Tidak hanya di Indonesia, di hampir di seluruh dunia ada dua profesi yang paling rendah tingkat kepercayaannya atau paling tinggi tidak dipercayai profesinya, yaitu polisi dan politisi. Jadi hati-hati buat teman-teman yang punya niat jadi politisi, Anda sudah akan dicurigai dari sekarang, gitu ya. Jadi harus eh, pintar-pintar cara bermainnya. Nanti saya ajarin seperti apa. Nah, kalau bisa nanti diklik konten-konten beliau, ini sebenarnya vlog aja, sangat sederhana, tapi memperlihatkan sesuatu yang sangat berbeda. Kalau netizen di TikTok itu berpikir bahwa polisi itu begini-begini gitu loh. Tapi ternyata tidak seperti yang dijelaskan oleh Pak Ugro. Dan beliau masih adalah contoh polisi yang masih hidup, tetapi eh, dianggap polisi yang jujur. Jadi tidak hanya polisi Hugeng yang sudah lama meninggal dunia, Pak Ugro juga bisa memperlihatkan bahwa polisi itu punya sesuatu yang memang harus diperjuangkan. Gitu. Nah ini tentang Pak Ugro. Ini cuma saya tidak sampai selesai, hanya beberapa bulan handle beliau. Kenapa? Karena saya sudah tahu saya tanya secara detail apa yang beliau kerjakan untuk pemenangan dan menurut saya apa yang beliau kerjakan itu paling tinggi akan mendapatkan suara 10.000. Beliau tidak percaya sama saya dan ternyata saya benar. Bahkan beliau hanya dapat suara 3 ribuan gitu kan ya.
Tetapi untuk mendapatkan suara cukup signifikan di Sumut Satu itu, kampungnya Bang Midu, itu sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah. Jadi saya waktu itu kasih ada 5 program yang harus dijalankan agar memungkinkan bisa menang di Dapil Sumut Satu untuk DPR RI 1. Cuma beliau sepertinya tidak siap. Akhirnya kerjasama kita tidak berlanjut. Itu dengan Pak Ugrok. Sampai sekarang saya masih berhubungan dengan beliau, sama mungkin saya say hello. Mudah-mudahan bisa kerjasama untuk hal-hal berikutnya. Nextnya ini adalah Profesor Rida. Profesor Rida ini cukup lama saya lakukan proses branding. Mas Mido juga mestinya kenal ya, karena ini dapilnya juga di Kota Medan. Beliau tidak ingin masuk partai, sehingga saya terpaksa membuat gerakan buat beliau. Seperti apa gerakan yang saya buat buat beliau itu? Jadi saya gali pertanyaan, apa hal yang meresahkan beliau dari pekerjaan beliau sehari-hari sebagai dokter bedah syaraf? Nah, beliau bilang, Bang Nedi, saya biasanya melakukan proses bedah syaraf itu untuk usia 60 tahun ke atas. Jadi 10 tahun yang lalu saya melakukan bedah syaraf itu untuk orang-orang yang berusia 60 tahun ke atas. Tetapi eh, s- dalam beberapa tahun terakhir ini saya malah melakukan bedah syaraf kejepit di leher yang dulunya untuk usia 60-an, itu usia belasan tahun. Jadi anak-anak SMP itu sudah kena saraf kejepit leher. Dan itu efeknya bahayanya luar biasa. Karena saraf kejepit leher bagian belakang itu terkait sama tulang belakang. Dan kalau tulang belakangnya bermasalah, dia akan lumpuh. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar dari gerakan gadget sehat. Jadi saya sendiri yang kasih nama, kita kasih buat gerakan gadget sehat. Lalu dalam waktu hampir 1 tahun lebih, itu saya buatkan roadmap-nya. Jadi apa yang harus dilakukan? Misalkan di awal-awal harus mampir presentasi di 200 sekolah SMA se-Kota Medan. Itu dilaksanakan. Begitu udah selesai, kemudian saya minta beliau untuk melakukan roadshow di 11 kota besar di Indonesia agar beliau naik sebagai tokoh nasional dan kota-kota yang kita pilih adalah kota-kota yang sangat besar responnya terhadap gerakan ini. Jadi cukup bagus gitu kan ya. Itu dilakukan, lalu setelah itu bikin podcast dan bla bla bla. Sampai targetnya dalam 1 tahun saya handle beliau, itu beliau dari orang yang hanya dikenal di kalangan USU, itu pun juga kedokteran, karena beliau guru besar, dan di Rumah Sakit Adam Malik sebagai dokter bedah saraf, itu ditargetkan dalam 1 tahun saya menghandle beliau agar kalau ada lembaga survei yang melakukan survei untuk calon wali kota Medan, itu beliau harus masuk 5 besar. Dan alhamdulillah dalam setahun itu saya handle beliau masuk 3 besar, 3 besar kan ya. Nah, itu yang kemudian salah satu yang kita kerjakan. Dan saya bisa perlihatkan ada konten winning yang bisa saya perlihatkan di sini adalah bahwa kalau beliau melakukan postingan terkait konten-konten gadget dan ditujukan oleh para ibu-ibu, maka kontennya akan naik luar biasa. Kenapa ibu-ibu? Karena memang ternyata penonton, jadi sekarang kita melakukan sosial media analitik, ternyata penonton konten-konten beliau itu adalah kebanyakan wanita usia 25 sampai 40. Nah, wanita dengan usia ini adalah wanita-wanita yang memiliki masalah dengan anak kecilnya yang menggunakan gadget. Jadi ini misalnya saya kasih contoh.
sambil rebahan. Boleh nggak sih ibu-ibu Kedengaran ya suaranya ya? sering lihat anaknya fokus main handphone sambil rebahan? Atau malah mungkin ibu yang sering melakukan seperti itu ya? Nah, ini realita namanya. Realita. Hati-hati ya, karena dampaknya juga ada bagi kesehatan tubuh kita. Kesehatannya itu tidak mengganggu buat tulang belakang, khususnya tulang belakang bagian leher kita. Karena kesannya dengan tidur posisi telentang, maka tulang belakang bagian leher kita cenderung tidak tertekuk. Nah, problem utamanya ada pada mata sebenarnya. Ya, kalau dalam kondisi yang seperti itu, maka kita cenderung untuk bisa menjadi rabun jauh. Oke, enggak perlu saya teruskan lagi ya. Kita masuk ke sini, kita balik lagi. Konten tersebut itu menjadi sangat bagus karena memang secara personalitinya cukup kuat. Di situ terutama personalitinya yang kita bangun itu adalah pintar dan peduli gitu ya. Ini pilar kontennya. Dan konten tersebut itu dikemas agar tidak bosan melihatnya sehingga setiap 3 detik, 3 sampai 5 detik scenes-nya berubah. Scenes-nya berubah dan kontennya itu harus informatif dan punya manfaat yang cukup besar gitu kan ya. Mohon maaf tadi suaranya kedengaran nggak ya? Suara Kedengaran. videonya. Kedengaran ya? Dengar, Pak, dengar. Oh iya iya Jelas. oke. Soalnya kayaknya belum dihidupkan. Nah, ini anggota legislatif DPRD untuk Sumut 8 kalau nggak saya lupa Sumut 5 atau Sumut 8. Awalnya sih saya menghandle beliau ini untuk DPR RI, tapi ada konflik di internal sehingga beliau tidak bisa maju di DPR RI, majunya di DPRD provinsi. Alhamdulillah dia suaranya cukup tinggi, hampir sekitar 60.000 suara gitu kan ya. Dan hal yang menarik adalah sebelum saya bantu untuk urusan personal branding secara digital, beliau sudah pasang itu spanduk baliho gede-gede di semua jalan protokol di dapilnya. Dan selama 3 bulan itu nggak ngefek sama sekali, gitu kan ya. Orang nggak kenal dia juga, gitu. Kecuali memang udah kenal sebelumnya. Tetapi begitu kita handle sosial medianya, yang salah satu kontennya di Facebook itu bahkan muncul yang nonton 4 juta views, dan di IG TikToknya juga tinggi, setengah juta, itu membuat begitu beliau datang ke dapilnya makan di suatu tempat restoran gitu, itu ada aja yang ngasih selamat, ada aja yang berkenalan dan siap memilih beliau jadi anggota legislatif. Nah, itu membuat beliau itu sangat-sangat surprise gitu kan ya, sangat senang lah terhadap hal tersebut. Nah, ini ada beberapa konten yang sebenarnya konten ini jadi perlu diketahui, tidak seluruh caleg-caleg saya itu punya kemampuan public speaking yang bagus. Biasanya awal-awalnya mereka agak kaku. Akan tetapi tetap harus ada konten kan ya. Maka kemudian kita bisa akali dengan konten-konten yang tidak membutuhkan public speaking, gitu. Bahkan banyak konten kreator juga yang membuat konten itu tanpa menampilkan wajah. Itu juga banyak gitu loh. Tapi kalau memang jadi calon politisi, sebaiknya muncullah sekali-kali wajahnya. Nah, ini salah satu ada konten yang cukup viral waktu itu, yang sama sekali tidak menampilkan beliau melakukan vlog ya. Jadi public speakingnya nggak ada sama sekali. Karena memang beliau saat itu awal-awal di 1 bulan 2 bulan pertama kita handle, itu masih sangat kaku di depan kamera. Jadi kita tidak perlu paksain juga. Nah, ini contohnya. Berangkat ke kantor dulu ya. Jam 9 pagi, sampai kantor Besti. Selesaikan Tampilkan kerjaan dulu. aktivitas dia dalam Jam 12 sehari siang, itu lanjut ke sangat undangan sibuk Haji gitu Giro. loh. Sampai Dalam lokasi 1 Besti. menit. Akhirnya ketemu Haji Giro. Foto dulu ya Besti.
Jam 4 sore, lanjut ke undangan Tuan Guru Batak. Ini Tuan Guru Batak Syekh Ahmad Sabar. Jam 6 sore, silaturahmi ke teman Beliau nggak seperkuliahan. perlu Ada ngomong foto sekali siapa itu ya? untuk Sampai di rumah program Bang yang Limba. tadi, Kita lalu mengenang masa diedit kuliah dengan, dulu ya. Jam 10 menarik, malam, bukan ya? silaturahmi ke tokoh-tokoh hebat dulu. Sampai di Siantar, Pak Samidun Saragi. Ada Pak Suyono, Pak Budiono, dan yang lainnya. Ini dia Pak Budofar baru datang. Jam 12 malam, waktunya pulang ke Medan. Jam 2 malam, alhamdulillah sampai juga di rumah. Tim langsung beres-beres. Dan kita semua mau istirahat dulu ya Besti. Jam 7 Nah, modelnya seperti itu. Beliau sangat sangat senang sekali. Akhirnya beliau dikenal sangat banyak. Selanjutnya itu karena saya bikin personal branding itu sebagai apa ya, mirip-mirip hero atau amazing, sehingga lebih banyak yang muncul di sini di kontennya dia itu adalah seperti bersama JK Saragih. JK Saragih ini kan memang olahragawan ya, dan itu juga terkesan sebagai hero juga. Jadi dia harus bersama para hero yang lain gitu. JK Saragih ini dari Siantar ya, Siantar atau Simalungun gitu. Juga kemudian menampilkan penghargaan inspirator dari Menteri Pertanian. Jadi beliau ini pebisnis, dianggap cukup menginspirasi, sehingga brand sebagai hero itu cukup cukup kuat gitu. Nah, salah satu yang saya handle juga itu adalah Pak Ibnu Sina. Pak Ibnu Sina ini waktu itu beliau adalah wali kota Banjarmasin. Setelah ngobrol-ngobrol, Pak Ibnu Sita itu pinginnya seperti ada video yang di sebelah kanan atas itu, screenshotnya, itu adalah video saat dia bekerja di dalam mobilnya. Jadi dia berharap dia itu terlihat sebagai pemimpin gitu ya, pemimpin yang berhasil, efektif, dan disukai anak muda. Targetnya begitu untuk di 2024. Beliau ini sendiri sebenarnya di periode pertama itu menang dengan kendaraan PKS. Tapi di periode kedua PKS tidak memajukannya, sehingga dia menggunakan kendaraan Demokrat. Dan dia tetap berhasil. Jadi secara personal brandingnya cukup kuat dibandingkan branding partainya sendiri. Jadi orang memilih karena beliau, bukan karena partainya. Nah, kalau dilihat konten-konten yang disematkan, itu lebih banyak hubungannya dengan koneksi sebenarnya. Bagaimana berkoneksi dengan masyarakat, bagaimana berkoneksi. Jadi asal-usul Kota Lama ini, dia isinya ngobrol, nanti bisa diklik ya. Jadi saya share ini, saya tidak tampilkan semua, karena khawatir nanti videonya jadi terlalu panjang, waktunya terlalu habis, sehingga kita sulit, tidak ada waktu untuk berdiskusi di hari ini, walaupun tetap bisa berdiskusi pada saat WA. Nah, kalau nanti diklik ini ya, jadi misalkan ini. Jadi awalnya kan dulu kawasannya memang mati suri lah, sempat mati suri, jadi ada yang berani lewat sini lah, ya agak seram lah gitu. Nah kami lawan kawan-kawan memberanikan untuk membuka Kota Lama Coffee tadi. Iya. Kita ini punya yang namanya Banjar Bakula. Banjar Bakula itu seperti Jabodetabek lah begitu. Nah, Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Banjarbaru, Tanah Laut, dan Kabupaten Barito Kuala. Ini adalah sebuah kawasan strategis nasional yang kemudian dijadikan sebagai kawasan pengembangan secara nasional. Dan dia juga suka Ibuku sayang masih terus berjalan. Jadi kalau dari sisi brand, personal brand, jadi sebenarnya beliau itu personalitinya itu lebih ke lover sebenarnya, dibandingkan sebagai pemimpin efektif. Tapi nanti bisa dicek dari
nanti kita ada tools-tools yang saya perlihatkan bagaimana mengeceknya gitu ya terhadap postingan-postingan yang ada. Nah, next. Nah, sekarang kita masuk ke materi sesungguhnya. Mudah-mudahan cukup waktu kita. Di sini ada beberapa, setiap arsitek itu ada 3 contoh video yang memang video-video itu ada di buku. Jadi yang kalau sudah punya buku itu bisa lihat video-videonya, contohnya yang saya tampilkan itu melalui buku aja. Jadi di scan bukunya, ada barcode-nya, nanti muncul videonya. Kalau di sini saya tidak tampilkan semuanya. Nah, Archetype ini sudah umum ya. Ini dibuat oleh psikolog Jung, ya, Gustav Jung, Jerman kalau nggak salah. Dan sampai sekarang itu digunakan untuk melakukan proses marketing, storytelling, dan branding di produk, baik produk maupun orang. Tapi terutama memang sekarang lebih banyak di sosial media. Jadi kalau teman-teman ikut pelatihan personal branding yang dibangun oleh banyak konten kreator, biasanya menggunakan tools ini. Jadi 12 Archetype ini yang digunakan sebagai panduan yang nanti personality dari akun sosial media kita itu lebih banyak kemana. Diharapkan hanya 1, walaupun sesungguhnya kadang bisa 2 atau 3 gitu. Diharapkan paling banyak 3 lah ya, 2 lah ya, 3 atau 2. Kalau 1 akan lebih bagus lagi gitu kan. Jadi semakin kuat karena dia semakin fokus. Itu yang saya sebut bagaimana supaya personality kita itu fokus sehingga bisa menjadi sangat kuat. Nah, yang pertama itu adalah the outlaw. The outlaw itu ciri-cirinya melawan peraturan dan otoritas, liar, mudah bosan. Karakter niche-nya itu agen perubahan, mengajak market melawan stigma yang ada dan memecah kebiasaan yang membosankan. Di secara produk itu ada Harley Davidson, ada Virgin, ya, Richard Branson mungkin tahu. Nah, saya juga nanya ke ChatGPT, kira-kira kalau dari sisi kepemimpinan, public leaders, itu kepribadiannya seperti apa. Nah, ini isinya ada di dalam buku ya. Dalam buku ada semuanya. Tentang kepribadian dari The Outlaw atau The Rebels ini seperti apa. Gaya kepemimpinannya juga seperti apa. Radikal, berani melawan sistem, perubahan, menginginkan perubahan. Nah, kekuatannya ada, menghadirkan pembaruan, tapi juga tetap ada kelemahan yang harus diantisipasi. Jadi bisa menciptakan ketidakstabilan gitu, misal contohnya gitu kan. Nah, di sini ada beberapa contoh. Kalau di buku itu ada contoh dari Susi Pujiastuti, Vicky Prasetyo, ada Adi Napian, Adi Napitepulu ya, Adi Napitepulu. Kalau Suci Pujiastuti, kalau ini diklik nanti, itu tentang di bom. Kalau Vicky Prasetya, ini durasi hidup kita mungkin terukur, Bu. Kita nggak tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan akan memanggil kita. Minimal di saat kita masih diberi kesempatan bernapas. Demi Allah, saya tidak ada niat apapun. Niat saya dari Jakarta ke Pemalang hanya ingin membantu Pemalang menjalankan misi. brandingnya bagus, cuma memang dia terhambat, bermasalah dengan branding yang dia bentuk puluhan tahun sebelumnya. Itu jadi problem juga kan ya, sehingga orang masih ada kekurangan trust-nya dengan brand yang dia sampaikan pada saat di pilkada kemarin. Karena branding dia sebelumnya itu sudah sangat kuat melekat, gitu kan ya. Kalau dengan keluarga aja dia tidak harmonis, bagaimana kemudian dia bisa harmonis dengan masyarakat. Nah, serangannya lebih banyak seperti itu, gitu kan ya. Nah, nanti yang bisa dilihat, yang Pujiastuti, Adian Napitepulu bisa dilihat ya. Itu menurut saya cukup menarik.
Nah, yang kedua itu adalah The Explorer. The Explorer sendiri ini kepribadiannya berorientasi pada penemuan hal-hal yang baru. Jadi suka melakukan eksplorasi. Dan karakternya dia tidak mengikuti hal yang mainstream. Jadi suka mengambil risiko baru dan biasanya juga otentik ya. Ya, lebih bebas lah. Kalau kekuatannya dia fleksibel, mudah beradaptasi. Kalau kelemahannya bisa ke arah karena terlalu banyak hal-hal baru yang dia beresin sehingga nggak fokus gitu kan ya. Nah, ini ada contoh si Nadim, ada Mas Yoyo, ada Bu Dewi Koryati. Kalau Bu Dewi Koryati ini klien saya yang saya bantu 2019 sebenarnya. 2019 saya juga termasuk membantu timnya, mengcoaching timnya sehingga timnya kemarin sudah cukup bagus menghandle beliau tanpa bantuan saya lagi. Sehingga beliau maju lagi dan berhasil di 2026. 24 ya. Bu Dewi kira-kira begini, kalau yang belum tahu. Aku udah pernah ke sini waktu itu ya, dan waktu itu medannya sulit untuk mencapai air Kayaknya terjun. 60-an sudah. Sekarang udah lebih baik Tapi lagi karena dan banyak yang ada, lebih keren, pemilunya sangat bagus. bisa jadi tempat foto yang oke banget karena sudah ada Tapi Bu Dewi jalan ini lebih terbang. banyak melakukan eksplorasi pariwisata yang ada di Bengkulu, seluruh Bengkulu sama kulinernya. Jadi keren juga Yang ya. disukai oleh Jadi bambunya tuh mereka kita lanjut lagi biar jangan terlalu lama. Nah, yang ketiga itu kreator. Nah, kalau kreator ini itu kepribadiannya visioner, selalu mencoba inovasi baru gitu kan ya, solusi yang kreatif, selalu melihat peluang di mana-mana. Nah, gaya pemimpinannya inovatif, visioner, mendorong kreativitas, kekuatannya mampu mendorong inovasi dan transformasi, kelemahannya bisa terlalu fokus pada ide, sehingga pekerjaan yang sesungguhnya nggak dikerjakan. Nah, ini kayak ada teman kuliah saya ini terlalu 6. kreatif Karya gitu Creative kan. Center, Ridwan Kamil. Untungnya bumi masih berputar. Juga ada Gamal. Orang sering tanya sama saya, Gamal, kok bisa kamu diberi penghargaan Pangeran Charles, diundang ngeteh Vladimir Putin, diapresiasi John Kerry. Kemudian ya ini ada. Karena kita negara besar, kita harus bisa memberikan solusi. Dengan bangga penghargaan Liputan 6 Award 2024 kategori inovasi dan energi alternatif diberi. Oke, kita masuk yang keempat, The Ruler. The Ruler ini orang leadership yang sangat kuat ya, mengutamakan kekuasaan, otoriter, kontrol, dan lain-lain. Orangnya sifatnya tegas, gaya kepemimpinannya otoriter, mengatur disiplin, fokus pada struktur efisien. Jadi wajar kalau urusan negara kita ini urusan efisiensi gitu kan ya, karena pemimpinnya the ruler. Kemudian punya kekuatan mengelola sistem yang kompleks, kelemahannya bisa terlalu dan otoriter, sulit menerima perubahan. Jadi ada Pak Prabowo, Bu Megawati, dan Habib Rizik. Jadi ini silahkan nanti dicek masing-masing. Kemudian ada magician. Nah, magician ini memang agak beda. Magician ini sifatnya visionari, penuh karisma, imajinasi, idealis spiritual. Jadi suka dengan menginspirasi perubahan, serba wah-wah gitu kan ya. Dia berusaha membawa perubahan besar gitu kan ya. Paling tidak terlihat seperti itu. Gaya kepemimpinannya transformasional, jadi memang dia berusaha melakukan perubahan cukup besar gitu, yang cukup signifikan.
Kekuatannya biasanya mampu menginspirasi perubahan, kelemahannya bisa terlihat terlalu ambisius dan sulit diwujudkan. Nah, ini ada contohnya, model Pak Anies, Pak Ilham, dan Rusdi Kirana. Kalau mungkin Rusdi Kirana tahu ini yang punya Lion ya. Sekarang beliau masuk jadi anggota DPR RI. Orang ini dari calo tiket sampai menjadi pemilik maskapai penerbangan. Rusdi Kirana merupakan pengusaha sukses asal Cirebon. Dirinya memulai karier sebagai calo tiket. Nanti bisa dilihat. Cuma memang ada agak kekhawatiran kawan-kawan ini. Aturan-aturan terkait transportasi akan lumayan menguntungkan bisnisnya nanti. Makanya seperti yang pernah saya jelaskan kepada teman-teman pengusaha menengah gitu kan ya, bahwa untuk scale up yang sangat signifikan itu sebenarnya bukan seperti yang diajarkan oleh pengusaha-pengusaha lainnya, tapi adalah di politik. Bercanda. Next, The Lover. The Lover ini pemimpin dengan arsitype yang sangat peduli dengan hubungan, keindahan, dan harmoni, memimpin dengan cinta, kasih sayang, perhatian penuh terhadap kesejahteraan emosional orang-orang di sekitarnya. Gaya kepemimpinannya empatik, harmonis, sangat memperhatikan hubungan interpersonal. Mampu menciptakan ikatan emosi yang kuat, kemudian bisa terlalu fokus pada hubungan sehingga mengabaikan tujuan yang lebih besar. Nah, ini ada beberapa, ada Mbak Mutia di Sumut 1, ada Atalia, Bu Cinta, Ibu Cinta, kemudian ada ini teman sebenarnya, Ibu Novita. Tak pernah terlewatkan. Itu sama suaminya itu Bupati Trenggalek. Konten beliau itu tinggi kalau terkait dengan dia di DPR RI dari Jatim 7 ya kalau nggak salah ya. Nah, kemudian nomor 7 itu caregiver. Caregiver ini pemimpin yang sangat peduli pada kesejahteraan orang lain. Berorientasi pada pelayanan dan pengabdian, kekuatannya menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Nah, di sini sudah kelihatan nih. Misalnya caregiver itu adalah Dini Mulyadi, gitu ya. Kelihatan. Dini Mulyadi. Ini dia udah bangun belasan tahun. Gaya-gaya konten caregiver seperti ini dia sudah bangun Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin dia Masih ada jalannya. Nanti kasih tahu nomor teleponnya. Nomor teleponnya nanti kasih tahu. Ya, kasih tahu. Nomor rekeningnya nanti kasih. Saya nanti bantu. Ya. Saya bantu ya. Karena personal brandingnya sangat kuat. Teseli ini klien saya di Karawang. Teseli juga model bareng gitu ya. Nah, ada Kamarudin Muten. Kamarudin Muten ini klien saya kemarin 2024 dari PDIP. Ini Belitung Timur. Nah, ini memang sangat unik. Kamarudin Muten ini bisa menang di wilayah yang hampir 95% lebih itu Muslim dan orang Melayu. Sedangkan beliau sendiri non-Muslim dan non-Melayu, ya, turunan Chinese. Ya. Nah, itu alhamdulillah suaranya juga sangat sangat signifikan. Ini salah satu kontennya. Halo, selamat sore. Yakin gak dia jalan?
Yakin. Kita tampilkan beliau itu caregiver. Jadi memang Caregiver, dia jangan. dengan menggaur dan suka berbagi. Dia selalu bikin Oh, 2, 3, 4, 5, 6, Warna apaan? Warna. Warna. Oh, pikir aku warna. Mudah-mudahan Bapak panjang umur, sehat, sukses. Nah, di Indonesia ini caregiver ini cukup bagus lah ya. Nextnya Jester. Jester ini emang agak unik. Dia itu lebih ke lucu-lucu, humoris. Jadi kalau jadi pemimpin dia menggunakan humor untuk melakukan kedekatan ke masyarakat. Jadi tidak ada rasa kaku gitu ya. Gayanya itu humor, keterbukaan, fleksibel, kekuatannya mengurangi stres. Ya. Kelemahannya kadang ya bisa dianggap kurang serius ya. Nah, di Bangka Belitung itu yang salah satu yang saya sukai itu Mas Riza Herdavid gitu ya. Dia dari PDIP. Kemarin di putaran kedua, bukan putaran kedua, periode kedua dia lawannya kotak kosong, jadi nggak ada berani ngelawan. Beberapa kotak kosong di Bangka Belitung itu yang menang adalah kotak kosong. Tetapi di Bangka Selatan dengan Mas Riza, ini 90% lebih memilih beliau. Jadi walaupun disandingkan dengan kotak kosong, masyarakat tetap memilih beliau karena memang sudah sangat suka dengan beliau ini. Konten-kontennya saya suka. Ini salah contohnya. Yang orang pikirkan kalau jadi bupati. Realita. Nah, ada juga Caimin, juga ada Pak Basuki ya, Menteri PUPR kemarin juga menggunakan humor untuk kemudian dia menjadi sangat dikenal oleh warga. Nomor 9, The Sage. The Sage ini biasanya wisdom ya, fokus pada pengetahuan, jadi bijak ya, jadi jenis-jenis gaya pemimpin yang bijak. Gaya pemimpinnya cermat, reflektif gitu kan ya, kemudian bijaksana dalam keputusan. Nah, ini salah contohnya di buku saya itu ada Pak Bambang Wuryanto. Ini klien KTP dia yang pertama. Saya sering diskusi sama dia karena orangnya sangat dalam pengetahuannya, wawasannya sangat luas. Ada Pak Hidayat Nur Wahid. Hidayat Nur Wahid ini juga klien saya di Pilkada 2012 Jakarta di putaran pertama, tapi putaran kedua saya handle Pak Jokowi. Lalu kemudian ada Fadly John. Ya, mungkin nanti bisa dicek seperti apa. Nah, yang ke-10 adalah Innocent. Innocent ini gaya kepemimpinan yang kira-kira menampilkan optimisme, jujur, rendah hati gitu kan ya. Mereka terlihat baik lah. Terlihat baik. Gaya kepemimpinan optimis, penuh harapan, kemudian menginspirasi kepercayaan, punya semangat positif. Tapi juga bisa kelihatan naif dan tidak realistis. Nah, ada contoh-contohnya, termasuk Bu Dewi Koryati juga menurut saya innocent. Jadi kenapa saya tampilkan Bu Dewi lagi? Karena memang kita bisa punya lebih dari satu gitu sesungguhnya. Nanti bisa dicek, bisa lebih dari satu. Nah, Farah Putri Nahlia ini klien saya dulu 2019, ini juga cukup bagus. Dan mungkin yang saya tampilkan Putri aja, Putri yang cukup menarik ini. Cerita anak tukang beca yang mendapat beasiswa sampai doktor di Inggris. Itu bisa kita lihat bagaimana bapaknya sangat menyayangi beliau dan bagaimana anaknya sangat berterima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk sekolah sampai akhirnya. Nah, bisa kelihatan kan? Jadi dari sosoknya aja kelihatan beliau rendah hati, jujur gitu kan, polos lah.
Innocent itu lebih ke mirip polos ya. Next, everyman. Kalau everyman ini membumi apa adanya, bisa menjadi bagian orang lain. Jadi orang merasa nyaman karena memang merasa bagian dari mereka gitu kan ya, bisa mewakili perasaan masyarakat sesungguhnya. Setahu saya dulu awal-awal Pak Jokowi itu ngambil segmen everyman, sehingga pada waktu bikin tagline Jokowi adalah kita itu menjadi sangat kuat. Dia menjadi sangat kuat karena memang gayanya yang everyman. Yang gaya itu kemudian dipakai Pak Ganjar Pranowo ya kemarin, dipakai Pak Ganjar di Pilpres, juga Pak Ahmad Saiku dan Ahmad Heriawan. Jadi ini gaya-gaya yang mencoba membumi lah, itu gaya membumi. Misalkan Pak Ganjar, oh udah kehapus. Nah, terakhir itu hero. Ini pemimpin yang punya kepribadian berani mengambil resiko dan menghadapi tantangan besar. Jadi berani, kuat, percaya diri, inspiratif, dan benar-benar seorang pemimpin. Karakter niche-nya itu memberikan dampak positif di dunia, menjadi solusi bagi masalah anda, dan menginspirasi orang lain melakukan hal yang sama. Jadi kalau dari sisi produk itu ya produk-produk yang inspiratif gitu kan ya. Di sini saya bisa masukkan misalkan Prof. Rida. Jadi Prof. Rida itu memang orang yang kita tampilkan sebagai orang yang sangat percaya diri, inspiratif, dan mau mengubah kota Medan menjadi jauh lebih baik dari yang diketahui oleh orang selama ini. Nah, Pak Mardhani juga seperti itu, kita tampilkan seperti itu sebagai sosok yang berani, kuat gitu kan ya. Postingannya tanggapan. Bismillahirrahmanirrahim. Besok pilkada, banyak para pencuri suara. Serangan fajar, contohnya. Ronda, jaga lingkungan, tangkap pelaku serangan fajar, karena yang melakukan serangan fajar, yang nyebar-nyebar amplop, itulah pencuri demokrasi, itu perusak demokrasi yang bikin pilkada kita tidak maju. Kemudian ada juga Pak Ahmad Saroni. Kisah sukses Ahmad Saroni jadi tukang ojek payung jadi Sultan Priuk usai bisnis angkutan BBM. Pria yang dahulunya hidup susah di Tanjung Priuk, Jakarta, Jadi memang ditampilkan yang bisa menginspirasi gitu kan. Oke, ini waktunya udah jam 5. Biar kita bisa diskusi nanti ya. Nah, untuk archetype test ini, jadi teman-teman bisa masuk ke link-link ini dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kemudian akan ditampilkan kira-kira kepribadian kita itu seperti apa. Nah, saya berharap dijawab dengan jujur sehingga kita bisa mendapatkan brand personality yang cukup kuat, yang bisa bertahan cukup lama. Karena kalau kita mengarang-ngarang gitu kan ya, kita tidak membuat branding sesuai dengan DNA karakter kita, maka itu nanti akan lelah. Itu tidak akan bertahan lama. Padahal proses branding ini proses yang cukup panjang. Nah, listnya banyak, nanti bisa di googling aja, bisa lakukan tes sendiri, lakukan perbanyak tes, seperti apa, kadang memang satu tes sama tes yang lain, dari sisi akurasinya bisa menghasilkan hal yang berbeda. Enggak apa-apa juga, cari hasil tes yang memang paling banyak menentukan kira-kira paling pas dengan diri kita. Jadi dari penjelasan tadi, itu bisa kira-kira diketahui, oh ini pas buatku, inilah. Ini untuk personal dan karakter pribadi, ini juga untuk brand sama bisnis. Jadi kita bisa cek lagi kalau untuk bisnis itu apa aja gitu kan ya. Biasanya berdasarkan 12 archetype. Tapi ada juga yang bukan archetype klasik, ada yang memang sudah diperbaharui
dan itu juga bisa digunakan. Nah, yang paling kuat tuh sebenarnya buat klien-klien itu, saya itu biasanya kita lakukan proses interview. Jadi tim saya akan melakukan interview 1-2 jam sehingga bisa ketemu sebenarnya brand personality itu klien kita itu ada di mana. Dan biasanya kita melakukan validasi. Dan kalau belum jadi klien ya nggak masalah, tinggal ngajak saya kopi ngopi aja, nanti kita ngobrol cerita-cerita, nanti juga akan ketemu sebaiknya brand personality-nya seperti apa, gitu ya. Dan buat teman-teman yang memang sudah punya IG misalkan, itu bisa cek arsitek ininya, archetype-nya itu menggunakan ChatGPT ataupun yang lainnya. Jadi tinggal masukkan aja, misalkan ini tadi saya sempat cek punya Facebooknya Mas Miduk nih. Bang Miduk, saya cek berdasarkan ChatGPT, dia menganalisa profil Mas Miduk, dia melihat bahwa Mas Miduk itu cocoknya sebagai kontennya itu lebih banyak sebagai the caregiver. Jadi memang ini lebih cocok memang sebagai aktivis. Jadi konten-konten Mas Miduk itu sudah memperlihatkan bahwa dia memang punya kepedulian, punya kemampuan melayani, punya empati. Tetapi tidak hanya itu, ternyata dia juga seorang kreator. Jadi dia membuat inovasi-inovasi baru gitu kan ya untuk pengembangan komunitas. Ini biasanya dicek 30-50 konten berikut sebelumnya. Ini saya juga sempat Unifahira. Unifahira saya cek akun IG-nya. Dari akun IG-nya itu ChatGPT AI itu ngelihat bahwa tipe yang paling dominan dari Unifahira itu adalah pemimpin, the ruler. Cukup kuat gitu ya, kepemimpinan, punya tanggung jawab, punya otoritas. Indikatornya beliau banyak menampilkan kegiatan resmi sebagai anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta, mengkomunikasikan visi dan kebijakan publik, lalu menggunakan bahasa formal dan profesional. Nah, ini tipe-tipe the ruler, pemimpin. Tetapi konten-konten beliau juga berbicara tentang kegiatan sosial dan kemanusiaan, menunjukkan perhatian terhadap kegiatan masyarakat, menggunakan narasi yang menekankan pelayanan kepada publik. Nah, ini adalah tipe caregiver yang tentu the ruler-nya lebih besar. Nanti bisa dicek juga berapa persen sih dari konten tersebut yang berbicara tentang the ruler, berapa persen dari caregiver. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman mau ada juga yang mau dicekkan, saya bisa share aja. Kayak Pak Prabowo itu the ruler dan everyman. Kemudian saya cek Pak Anies itu 30 konten terakhir dia menjadi the sage ya. Jadi si bijak. Karena dia berbagi wawasan tentang demokrasi dan kebijakan publik menggunakan bahasa yang reflektif. Ini memang kemampuan Pak Anies, reflektif dan edukatif, menunjukkan minat dalam pembelajaran dan pertumbuhan pembelajaran. Tetapi dia juga punya potensi sebagai pemimpin. Sehingga itu terlihat dari menampilkan kegiatan resminya mantan Gubernur DKI Jakarta, mengkomunikasikan visi dari media publik, dan penggunaan bahasa yang formal dan profesional. Jadi kita tinggal masukin aja apa aja di sini, kita suruh minta analisis, itu bisa kita lakukan. Oke, itu dari saya. Nanti kita bisa tanya jawab dulu. Kalau ada yang mau diteskan, mau diperlihatkan di ChatGPT, di sosial medianya, AI melihat dia punya archetype itu apa sih, gitu kan ya? Beneran cocok enggak? Kadang begini, beberapa klien itu bukan klien ya, beberapa public leader itu dia menginginkan tampil
sebagai personalitinya ini sesuatu, misalkan hero gitu kan, dia ingin ditampil sebagai hero. Tetapi tim digitalnya malah menampilkan dia sebagai the creator. Akan tetapi DNA dari kandidatnya jangan-jangan dia the lover gitu kan ya, sehingga itu kurang nyambung. Maka sebaiknya dicek dengan AI pakai apa aja. Saya harap yang berbayar karena akan lebih akurat. Hasil kerja dari tim digital di sosmednya selama 30 sampai 50 postingan terakhir itu sudah sesuai nggak dia menampilkan archetype-nya, brand personality dari akunnya itu sesuai dengan brand personality sesungguhnya dari kandidat. Kalau sama, itu bagus. Berarti timnya memang sudah bekerja cukup optimal, memperlihatkan branding dari kliennya atau yang punya akunnya itu sudah pas dengan yang menjadi karakternya. Itu dari saya dulu sebagai pembuka. Next kita bisa diskusi supaya bisa lebih dalam. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Herlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi Rahman atas penjelasannya. Kita sudah mendapatkan penjelasan dari beliau tentang 12 archetype yang cukup memberikan pencerahan kepada kita. Maka pada sesi selanjutnya insya Allah kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi silahkan Bapak Ibu yang terhormat untuk menyiapkan pertanyaannya masing-masing. Dan insya Allah pertanyaannya akan dijawab langsung oleh Bapak Dedi Rahman. Insya Allah kita akan sampai pada jam 6 ya, jam 6 tepat kurang lebihnya untuk masuk dalam sesi pertanyaan ini. Silahkan model pertanyaannya, mungkin satu pertanyaan langsung dijawab oleh beliau. Boleh. Saya bertanya boleh? Oke, monggo Mas Daniel. Ya, Bang Dedi Rahman, makasih. Bang. Bu Herlina juga nih teman-teman Ya. sekalian ya. Ini tadi saya lihat kan ada, kalau semakin fokus itu kan semakin dari archetype tadi ya, akan semakin kuat ya, buat archetype yang ditangkap oleh masyarakat ya, baik terhadap brand produk atau baik terhadap seorang politician gitu ya, atau pengusaha gitu ya mungkin ya. Nah, cuman nih tadi saya lihat ada yang punya tiga brand ya. Terus ada yang punya 5 ini saya lihat nih. Dharma Putra Rangkuti nih dia punya 5 brand ya. Tadi saya. Oh, maaf Bang, itu bukan brand. Itu adalah tema pilar. Jadi kita dalam waktu seminggu kita akan bikin tema pilarnya itu apa? Terkait sama brand dia. Jadi kalau kita ingin menampilkan dia sebagai brandnya itu adalah hero gitu kan ya. Jadi orang yang melakukan perubahan misalkan. Maka kita belah lagi hero-nya itu bidang apa aja yang akan ditampilkan. Sebagai dia hero yang anak muda, dia hero yang pengusaha, dia hero yang bidang pertanian, nah macam-macam gitu loh. Dan biasanya itu tahap awal memang agak banyak. Tapi itu kan Dharma Rangkuti itu sekitar 2 tahun yang lalu kan. Pada saat setelah 1 tahun terakhir itu dia berubah hanya 3 aja. Dia makin sedikit. Lama-lama semakin memfokus. Awalnya memang beliau punya banyak keinginan. Tapi dari banyaknya pilar konten tersebut, setelah diuji pilar kontennya nggak terlalu banyak. Paling banyak itu memang 3 aja. Itu udah cukup. Dan 3 itu bisa terkait dengan DNA brandingnya, gitu kan ya. Jadi misalkan kalau dia sebagai caregiver gitu ya, orang yang pengasuh, maka konten pilarnya bisa itu dia pengasuh di acara-acara sosial gitu.
di acara sosial. Dia juga bisa misalkan ke panti jompo dan lain-lain. Dia juga bisa bikin acara berbagi. Nah, itu pilar kontennya. Dia bisa juga bikin membantu ke rumah-rumah sakit, menemui orang yang menjenguk rumah sakit. Nah, itu semuanya itu adalah caregiver. Tetapi pilarnya beda-beda. Kenapa dibuat pilarnya beda-beda? Agar konten yang nanti itu punya banyak nuansa, gitu kan ya. Tetapi sebenarnya kalau disatuin seluruh pilar itu bisa mengandung brand yang sama aja semuanya. Sama ya, Iya, punya begitu brand Bang. yang personal. Biar nggak gini, nggak konflik ya. Nanti di sesi kedua, di series yang kedua itu akan bicara tentang konten plan. Konten plan itu akan diutamakan dulu bila bicara tentang pilar konten. Jadi tema-temanya apa aja. Setelah diketahui personalitinya, satu personalitinya, baru nanti kita pecah menjadi ini kalau di sosmed nanti pilar kontennya apa aja. Dalam seminggu konten apa aja yang harus diposting. Nah, itu nanti di seri kedua. Implementasi dari brand ke konten plan harian. Oke. Ya, mungkin Pak Dani mau melanjutkan pertanyaannya atau sudah cukup? Oh ya, itu kalau konten itu sendiri itu harus tiap hari atau ada jangka waktu gitu? Oh, gini. Jadi platform dari sosial media, baik IG, TikTok, YouTube, kemudian Facebook, itu sebenarnya punya kaidah yang sama gitu kan ya, bahwa dia akan membaca algoritma kita. Kalau kita istiqomah, konsisten, maka dia akan suka dengan akun kita. Sama lah kayak Allah itu suka sama kita kalau melakukan amalan-amalan kecil tapi konsisten. Kenapa dia suka? Karena dari amalan-amalan, postingan-postingan kecil setiap hari, itu dia bisa menggambarkan kira-kira akun ini sebenarnya brand personality-nya apa. Begitu sosial media tahu brand personality kita itu apa, maka dia akan melemparkan konten kita secara gratis, organik, kepada orang-orang lainnya yang diperkirakan juga menyukai konten-konten seperti itu. Maka ada istilahnya kalau di TikTok itu FYP, for your page gitu kan ya, ditampilkan konten-konten serupa. Kalau kita menyukai konten-konten konten-konten misalnya pengajian gitu ya, kita suka konten ceramah. Ukurannya apa? Kalau kita menonton konten tersebut yang 1 menit itu dalam sampai selesai, maka dianggap oleh sosial media kita menyukai konten ceramah. Berikutnya kita akan dilemparkan masuk ke timeline kita itu konten-konten ceramah dari bukan followers kita. Itu sebabnya di sosial media ukuran followers itu sudah tidak terlalu penting sekali kalau kita mau bikin konten yang viral gitu. Oke, kira-kira gitu. Mungkin ini banyak yang angkat pertanyaan ini. Ya, silakan. Terima kasih. Siapa dulu nih? Ada 3. Baik, terima kasih Pak Daniel. Selanjutnya, dalam bentuk tulisan ya. Ada yang tulisan, ada yang udah angkat tangan ini, Ibu? Oh, sudah ya. Oh iya, siapa yang duluan tadi? Pak. Nah, teman saya dulu lah, enggak apa-apa. Agak ini saya. Ada 3 ini ya. Berarti Pak Ahmad. Ahmad ya. Silakan Pak Ahmad. Terima kasih. Saya mau tanya ya. Sebentar. Saya mau tanya. Saya sebagai pendatang baru di politik ini. Maaf saja, jujur saja, saya tidak punya modal banyak logistik, uang. Jadi saya mungkin membuat image yang positif lah. Caranya bagaimana, langkah-langkahnya supaya biayanya seminimal mungkin. Saya akan tembus cara seperti itu. Iya, sudah itu aja. Sebenarnya udah saya jelaskan dari awal tadi kenapa saya bikin buku ini, agar kita bisa membangun personal branding yang cukup kuat, bahkan jauh sebelum pemilihan,
yang tadi saya jelaskan ada anggota legislatif provinsi dari Madura itu bisa dapat 230.000 suara. Begitu saya tanya, apa Mas yang dilakukan sehingga bisa dapat suara 230.000 suara padahal provinsi? Dia bilang, saya sudah membranding diri saya sebagai pembina UMKM sejak 8 tahun yang lalu. Jadi begitu. Sehingga orang sudah sangat kenal, orang sudah sangat suka, sehingga tiba-tiba nama dia muncul di pencalekan, orang oh percaya. Selama ini bertahun-tahun juga dia sudah kita percaya, sehingga kalau kemudian dia ingin maju sebagai caleg agar bisa berkontribusi lebih besar buat orang banyak, ya kita juga percaya. Nah itu kuncinya, Mas. Makanya dari sekarang saya kasih tahu bagaimana personal branding itu harus dilakukan. Terima kasih ya. Ya, demikian ya Pak Ahmad dari Depok. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan ya Pak. Untuk selanjutnya kepada Bapak Kamaludin Enuh, dipersilahkan. Ayo Mas Kamal. Yes. Terima kasih Umi ya. Jadi Pak Denny. Yes, siap. Dengan orang dalam di sini ya. Jadi saya mau make sure sekaligus mungkin bertanya nih ya Pak ya. Yes, siap. Jadi kalau tadi di beberapa karakter kan saya iseng juga tuh lihat ChatGPT, saya masukin IG saya. Ya, ternyata kan muncul kan itu The Mentor ya. Sering melakukan edukasi terus segala macam gitu ya. The Mentor, Pak. Halo? Pak Kamal bisa agak agak hilang. Ada The Mentor ya? Tadi saya nggak ada yang jelasin ada The Mentor loh. Iya, tapi munculnya tadi saya lihat GPT berdasarkan tadi beberapa karakter muncul itu, Pak. Nah, begini caranya, pakai prompt-nya adalah begini, bikin analisa akun sosmed berdasarkan 12 archetype untuk postingan 30 terakhir. Nah, itu lengkapnya begitu. Oh iya. Dia harus dikasih tahu berdasarkan 12 archetype. Sehingga dia dari akan kita dipilihnya, prompt-nya kayak gitu. Nanti bisa lakukan lagi gitu kan ya. Karena kalau ada mentor kemungkinan itu dari sisi yang lain gitu kan ya. Nah terus mau nanya Pak, ini kan kalau dilihat dari beberapa karakter panelingnya berarti kan kita cek terkait dengan personality branding kita seperti apa, baru muncul nanti panel itu ke konten kan gitu Pak ya? Yes, betul. Nah nanti kalau saya lihat dari aktivitas saya kan sebenarnya nggak jauh-jauh dari terkait dengan yang berhubungan dengan UMKM, itu adalah ibu-ibu, ya, dan yang kedua adalah anak muda. Nah, bagaimana saya lagi berpikir tuh bahwa ini kan kalau sekarang konten yang saya buat, mungkin kan Pak Deddy juga sering ngasih masukan gitu ya di komen, kameranya kurang ke atas gitu ya. Terus segala itu lebih ke production sebenarnya. Iya kan? Nah, kalau kita lihat kan akhirnya saya bikin konten itu belum berdasarkan personality yang memang secara mendalam, akhirnya kita sporadis aja gitu. Contoh misalkan ngomongin masalah, kalau ibu-ibu berarti kan sukanya dengan pembeli gitu ya. Terus anak muda misalkan sukanya dengan sesuatu yang kekinian. Nah nanti itu kita masuk nggak Pak dalam proses dari tadi karakter kita itu, kita ngikut juga sesuai dengan konten-konten yang memang lagi ngehit sekarang gitu. Nah itu ngancurin konten yang sudah ada, contoh misalnya gini ya, ini lagi viral masalah Pak Walid ya, Walid misalkan gitu ya. Ya kan, dengan orang yang berwajah Walid, terus dengan dialognya gitu dengan Dewi segala macam. Nah, sedangkan personality kita setelah kita cek itu ternyata bukan ke arah situ gitu. Nah, bagaimana kita nih sebagai orang yang personal branding itu, kadang-kadang kan namanya orang konten itu suka gregetan gitu ya Pak ya, gatel gitu. Pengen bikin ini gitu ya. Terus ini kayak ini gitu ya. Nah itu seperti apa Pak untuk mencocokkan bahwa oh Mama itu ternyata seneng banget lagi konten yang ini gitu ya. Kalau saya lihat dari konten saya ternyata yang FYP itu justru masalah gas gitu. Nah ini kan kayak aduh ini yang ini ngajar, yang ini ngomongin masalah gas gitu ya. Nah itu gimana Pak? Terima kasih Pak Denny, mungkin itu pertanyaan dari saya. Oke, secara mudah gitu kan ya. Secara mudah untuk melakukan supaya konten kita viral itu adalah mengikuti trending. Itu oke, udah satu. Yang kedua adalah bahwa kita harus sesuaikan dengan market
segmen kita, audiens. Kalau tadi kan Kamaludin itu marketnya anak muda dan UMKM. Nah, itu juga masih tetap gitu. Dan di UMKM dan anak muda ini juga masih paham atau tahu tentang konten terkait dengan Walid. Tinggal nanti dicari inovasinya aja. Misalkan kalau terkait dengan Walid itu bisa aja kemudian eh, kita jajarkan kayak misalkan produk UMKM, lalu kita sebut ini boleh, ini boleh, ini boleh dengan gaya Walid gitu kan bisa aja. Jadi itu biasanya memang kerjaan di tim kreatifnya sehingga bisa menghubungkan antara personality kita, market kita, dan tren yang lagi ada. Nah, itu harus ada bisa dilakukan. Sebenarnya apapun bisa gitu kan ya, termasuk urusan gas, termasuk urusan Walid, apapun bisa. Tinggal kita bagaimana mengkreativitaskannya. Kreativitas kita itu muncul di situ. Biasanya anak-anak muda paham lah yang model kayak gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Mas ya. Ya, insya Allah Pak. Terima kasih. Mas Gary? Ada lagi Pak Kamal? Cukup ya? Cukup, Umi. Ya, baik. Kita lanjutkan mungkin ya ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Pak Gary ya, yang sudah mengangkat tangannya. Silakan Pak Gary. Baik, terima kasih Bu Herlina. Selamat sore Bapak dan Ibu, dan juga terkhusus selamat sore untuk Pak Dedi Rahman, atau manggilnya Kang ya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya Izin orang Medan memperkenalkan, juga. ya, Tapi izin namanya sudah memperkenalkan diri. Yes. Saya Gary dari Surabaya. Saat ini bekerja di salah satu BUMD di Provinsi Jawa Timur. Yang kebetulan direktur utamanya adalah Pak Hadi Ismoyo, yang mungkin kenal dengan Kang Dedi Rahman. Satu kos sama saya. Jadi Salam aja ya, kebetulan saya siap direkomendasikan oleh beliau untuk bergabung dalam pelatihan ini. Mohon maaf saya belum bisa on cam, next nanti saya coba on cam. Nah, ini menarik apa yang disampaikan oleh Kang Dedi. Yang pertama adalah pertanyaan saya, ini kan memang topiknya mengenai personal branding. Tapi bagaimana jika branding itu dilakukan untuk sebuah company atau perusahaan? Nah, itu kira-kira value apa yang ingin kita create? Tentu kan tujuannya berbeda dengan personal. Kalau perusahaan kan mungkin agar lebih dikenal atau seperti apa gitu. Nah, itu jadi seperti apa? Kemudian kalau kedua, dengan posisi saya saat ini, yang kebetulan juga baru merintis karir, nah ini bagaimana ya Kang Dedi untuk membangun personal branding yang mana tentu butuh waktu. Nah, itu juga kita tidak pernah tahu ke depan apakah nanti akan menjadi pejabat publik atau tetap sebagai profesional. Nah, itu bagaimana? Sekarang kalau Mas Gary kerjaannya apa? Oh, saya sebagai accounting di perusahaan. Oh, oke. Bagian keuangan. Nah, itu makanya sebenarnya saya juga ada beberapa kegiatan di luar seperti pengajar dan seterusnya, terutama di bidang keuangan. Nah, cuman kan ke depan kita tidak pernah tahu nasib. Betul. Nah, arahnya akan tetap profesional atau menjadi seorang pejabat publik. Nah, itu sarannya dari Kang Dedi seperti apa ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gary, makasih. Tadi di presentasi saya itu kan ada dua hal. Yang paling atas itu saya bicara produk, yang bagian bawahnya bicara tentang kepemimpinan, personal branding. Jadi sesungguhnya 12 archetype ini itu dipakai tidak hanya untuk personal branding, tapi juga product branding, corporate branding, semua jenis branding dia bisa. Karena kalau sudah masuk di sosial media, itu akun harus punya personality. Even produk juga harus punya personality. Termasuk perusahaan juga termasuk itu personality. Misalkan di situ kan ada contoh, ada yang Virgin, itu personality dari kreator gitu kan ya. Ada perusahaan Apple gitu ya. Perusahaan Apple itu dia bisa jaya karena dia punya personality yang kuat gitu kan ya. Sebagai kreator atau sebagai apapun. Harley Davidson itu kan perusahaan, Harley Davidson, motor-motor Davidson. Itu dia pakai personality outlaw gitu. Nah, nanti dicek perusahaan Mas Gary ini, kalau nggak salah perusahaan ini ya energi ya.
energi Betul, gas. energi di minyak Nah, dan gas. ini juga Betul. harus diperlihatkan bahwa ini itu bisa dipilih macam-macam. Jadi bisa juga dibuat bahwa perusahaan ini developer, bahwa dia mencintai lingkungan, mencintai masa depan, sehingga dia memberikan energi itu yang tidak merusak alam dan masa depan manusia. Itu bisa developer. Bisa juga the creator, bahwa energi ini bisa membantu untuk melakukan banyak hal yang tidak terbayangkan sebelumnya. Bisa juga kemudian dia menjadi the the innocent gitu kan ya, bahwa ini mas macam-macam sebenarnya ya. Bisa kita gali lebih dalam. Sebenarnya ini Siap, bisa siap. terkait dengan visi misi perusahaan. Itu sudah tergambar di visi misi perusahaan. Kalau visi misi perusahaan itu kemudian sudah kelihatan seperti apa, kita bisa cek sebenarnya personality yang ingin dimajukan perusahaan ini apa. Kalau sudah disepakati ditentukan bahwa nah kemudian postingan tentang perusahaan harus terkait dengan personality tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk personal branding Mas Gary sendiri yang orang akunting dan keuangan, ini justru menarik gitu loh. Karena orang itu hal paling sulit yang dipelajari itu adalah masalah keuangan. Kalau kemudian Mas Gary membuat konten-konten sederhana bagaimana memahami masalah keuangan dengan sangat mudah, itu akan lebih sering viral, Mas. Itu akan membangun personal branding Mas Gary yang akan sangat luar biasa gitu loh. Bisa dicek, bahkan untuk belajar ngaji aja, itu banyak jenis personal branding. Kalau nggak salah saya tahu, saya pernah lihat ada yang ngajarin ngaji, tapi punya personal brandingnya itu sebagai the jester. Lucu-lucu. Kalau nggak salah orangnya agak gendut, rambutnya agak kribo gitu kan ya. Dia ngajarin ngaji, tapi dengan cara yang lucu. Itu viral sekali. Saya nggak follow tapi muncul di timeline saya. Jadi banyak cara digunakan. Mau keuangan juga ditampilkan sebagai the jester juga bisa. Bagaimana keuangan itu ditampilkan, dipelajari secara lucu-lucu itu juga bisa. Cuma memang harus sesuai dengan kepribadian karakter dari Mas Gary. Mas Gary sendiri kepribadiannya cocoknya yang mana? Nah, itu harus disesuaikan dengan konten-kontennya. Gitu, Mas. Ntar Siap. kalau saya ke Surabaya, kita ngopi lah ya. Biar Iya, ngopi. siap, siap. Monggo silakan Pak Dedi. Ayo sempat Jadi, ke Jakarta juga nggak apa-apa, mampir lah ke Jakarta. iya, siap, siap, siap. Terima Ya. kasih. Nah, ini kan Karena itu terutama kan di poin panjang. pertama nanti bisa saya sampaikan ke Pak Hadi Ismoyo, terutama terkait dengan bagaimana branding sebuah produk dari perusahaan kami. Terima kasih, Atau kalau Pak Dedi. perusahaan ya hire aja saya. Mas Miduk Siap. itu raise hand itu ya? Oke, monggo, Bang Miduk. Ya, Apa cerita? dari perjalanan Katapedia tadi, apakah Katapedia yang proaktif untuk menawarkan jasa? Dan yang kedua, yang selama ini, Kang Dedi, yang paling banyak menggunakan jasa Katapedia ini perorangan atau institusi? Maksudnya apa ini? Maksudnya yang banyak menggunakan Katapedia itu Ya, dia ya. perorangan yang datang atau institusi-institusi yang datang yang mau dia membuat brandingnya dia. Oke, sip. Ya. Gini Mas Miduk, kalau untuk urusan saya yang proaktif atau tidak, sebenarnya bisa dianggap proaktif, tapi tidak melakukan proses selling ya. Jadi saya lebih proses marketing. Proses marketing itu saya posting tentang branding di konten-konten saya, sehingga begitu ada yang tertarik gitu kan ya, lalu kemudian menghubungi saya. Jadi begitu sudah menghubungi, baru biasanya begini. Jadi kalau proses selling saya berikutnya setelah dia menghubungi, maka saya akan melakukan kerjaan analisa yang cukup dalam gitu kan ya, untuk menampilkan branding beliau itu sebelum saya handle itu seperti apa gitu kan.
Dari situ lalu dianalisa, kemudian saya kasih masukan kira-kira apa yang perlu ditingkatkan. Nah, kalau kira-kira dia bisa meningkatkannya sendiri, ya alhamdulillah silakan jalan sendiri. Tapi kalau nggak bisa, ya beliau akan minta bantuan saya. Nah, kebetulan dari dulu itu kan saya menghandle-nya itu tiap tahun itu ada pilkada, kemudian pemilu, pilkada, pilkada, pilkada. Jadi memang lebih banyak didekatin gitu. Beberapa malah saya banyak menolak karena saya cek dulu jejak digitalnya. Ada beberapa yang memang ini kayaknya sulit, bukan sulit, agak berbahaya kalau dimenangkan nanti gitu kan ya. Jadi saya juga jaga-jaga hal tersebut karena politisi yang saya menangkan pasti kemudian dia punya nilai pengaruh yang sangat besar gitu ya terhadap masyarakatnya. Dan kalau pengaruh itu tidak baik, saya khawatir saya juga kena dosanya gitu kan ya. Jadi sedapat mungkin kalau misalkan tidak buru-buru amat ya saya masih bisa handle gitu kan ya. Kira-kira itu yang saya lakukan selama ini. Apakah terkait perorangan institusi? Karena memang di politik kebanyakan perorangan, Mas Widu. Walaupun ada juga kalau institusi itu biasanya, kalau partai, ada beberapa yang minta bantuan itu partai gitu kan ya. Nah itu institusi. Tapi kalau misalkan pencalekan biasanya itu lebih lebih banyak perorangan yang lakukan. Nah, sebelumnya juga saya melakukan branding juga untuk ini beberapa perusahaan korporat juga. Nah, itu otomatis institusi. Cuma tidak sebanyak yang politisi untuk perorangan. Kira-kira gitu, Mas Biduk. Ya. Sebentar. Ya, minta maaf baru gabung lagi ada sedikit gangguan. Terima kasih Pak Dedi atas penjelasannya. Mudah-mudahan dapat pencerahan yang lebih segar lagi ya dari Pak Geri ya dari Surabaya. Insya Allah. Selanjutnya silakan untuk pertanyaan berikutnya. Monggo Pak Pirike. Terima kasih. Belum ada pertanyaan. Menyimak luar biasa. Udah subuh sana, Papi? Sekarang udah jelang jam 6 ya? Mulai terang. Jadi karena jelang summer itu malamnya lebih pendek daripada siang. Siangnya lebih lama. Lebih. Nanti subuhnya jam 4 tadi ya? Ya, jam 4 lebih, setengah 5 udah mulai subuh. Udah masuk. Pak Riko jauh ya Pak? Iya, Sehat selalu Pak. Isanya setengah 10. Oh iya panjang ya, malam sekali ya. Oke. Puasa lumayan tuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk 12 arkitip ini, mungkin ada yang mau lebih minta penjelasan lagi, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dedi, bahwa untuk kita bisa mengetahui personal branding kita, memang tahap awal itu kita harus mencocokkan ya Pak ya, mencocokkan dengan kuesioner yang sudah disediakan. Mungkin dari situ kemudian kita akan lebih memahami sebenarnya personal branding kita itu arahnya kemana, ya. Lalu dengan personal branding itu kita berusaha untuk melakukan atau membuat konten-konten yang rutin selama 2 bulan, ya. Lalu dari konten-konten selama 2 bulan yang berjalan itu, mungkin kita bisa menilai ya bagaimana respon publik terhadap konten-konten kita sesuai dengan personal branding yang kita miliki, seperti itu. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau dipertegas lagi, diperdalam lagi. Ada yang raise. Masih ada waktu sekitar 20 menit ke depan. Mas Cahyo itu ada. Oh iya, Mas Cahyo silakan. Izin off cam ya. Oh iya, boleh. Apa Pak? Aman, Mas. Assalamualaikum Pak Dedi, teman-teman peserta dan panitia. Ini saya waktu itu ikut Pak Dedi waktu itu jadi pembicara di acara kami
di acara PKS Jawa Timur ya waktu itu. Oh ya 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 ya. Ya, 120 anggota legislatif. Berarti Mas Cahyo anggota legislatif dong? ya saya dari DPRD Surabaya, Pak Deddy. Oke. eh saya agak dalam di archetype itu, beberapa kali juga melakukan tes gitu ya. Saya melakukan tes itu yang pertama sangat personal, Oke. sangat personal. Kemudian yang kedua saya melakukan tes itu sesuai dengan brand image yang kemudian saya bangun belakangan ini. Kemudian yang ketiga ini saya barusan coba via IG sesuai dengan arahan jenengan tadi, dengan informasi yang terus saya tambahkan di ChatGPT itu. Terus saya Oke. tambah terus lebih detail ada beberapa perubahan, tapi kurang lebih itu ada yang konsisten archetype finalnya. Jadi archetype finalnya itu ada 2. Waktu saya awal-awal itu yang dominan caregiver, baru the hero, kemudian opsionalnya itu everyman. Tapi ketika ini berubah, ketika saya sampaikan informasi lebih detail itu berubah. The hero-nya di atas, caregiver-nya second-nya, kemudian ada sage di situ, dan itu pemahamannya laten. Ya ya. Kemudian sebenarnya kalau saya secara personal, originalnya saya itu ketika saya tes itu hasilnya innocent, Pak Deddy. Tapi kalau Innocent. kemudian ya ini tes pakai tools yang online. Ya ya ya. Kemudian ini Udah kalau saya ngerasa pas ya? Innocent itu udah ngerasa pas nggak? iya lebih Oke. pas kalau secara pribadi ya. Kemudian saya sangat nyaman dengan kepribadian saya yang itu. Cuman kalau kemudian berdasarkan data, kemudian brand image yang saya kerjakan hari-hari, kemudian dimasukkan ke media sosial, kemudian saya tambahkan beberapa informasi, hasilnya itu hero sama caregiver. Ini yang 2 ini yang sangat kuat. Ketika saya baca-baca lagi, memang lebih ke sini sih. Saya karena memang yang tidak semua kehidupan kita kan kita share di media sosial kan, hanya yang Ya betul betul. tertentu saja, sehingga kesimpulan analisanya seperti itu. Sedangkan ketika tes itu kan kita menyampaikan semuanya begitu ya, hasilnya seperti itu. Mohon saran Pak Deddy untuk kemudian, karena saya ingin lebih optimal lagi. Kemarin alhamdulillah saya jadi itu, meskipun suara saya tidak penuh saya jadi. Nah, kedepannya ini saya ingin suara saya 1 kursi penuh. Ya ya. Kemarin itu secara angka dengan media sosial, dengan upaya serangan darat juga itu 8.000 kurang sedikit, Pak Deddy. Sedangkan harga hitung-hitungan 1 kursinya itu sekitar 15.000. Artinya lebih kurang 50% lagi. Itu Nah, kelas saya kota ingin, itu ya? kenapa? Kelas Ya, kota ini ya? sekelas kota, Pak Deddy, 1 dapil. 2 digit angka di kota Surabaya itu 1 dapil. 11.000, 12.000, sampai yang paling tinggi itu ada 1 dapil itu 16 ribuan Ya ya ya. kursi penuhnya. Nah, ini saya berharap karena memang secara ukuran upaya saya kemarin itu sudah habis-habisan, tenaga, pikiran, waktu, biaya juga. Nah, ini untuk yang ke depan ini saya ukur-ukur kayaknya coba saya ingin sisa kekurangan suara saya 1 kursi tadi itu sekitar 8 ribuan ini bisa optimal di media sosial. Cuman ini tadi saya masih bimbang antara hasil archetype yang kemudian saya minta saran, apakah kemudian saya memakai hasil toolsnya yang beberapa kali itu menyarankan innocent, atau kemudian saya memakai hasil yang barusan di melalui ChatGPT, karena ChatGPT saya minta cek media sosial saya dan berdasarkan informasi yang ada. Mohon saran mungkin Pak Deddy, matur nuwun. Oke, yang pertama terkait dengan archetype gitu kan ya, bahwa ChatGPT itu kan ngecek yang postingan kita, tetapi postingan kita itu belum tentu kinerjanya tinggi gitu ya.
belum tentu kinerjanya tinggi. Bisa juga minta di ChatGPT itu yang caregiver itu postingan mana aja, yang hero itu postingan mana aja, itu satu. Lalu kemudian dicek kinerjanya. Kalau views-nya nggak terlalu tinggi gitu kan ya, itu boleh diabaikan. Sehingga Oke. kita coba yang innocent. Kita coba innocent, minta GPT, minta ide untuk postingan-postingan yang mirip di IG kita, tetapi dengan personality innocent. Nanti dia akan kasih tahu apa aja itu contohnya. Nah, dari situ kita coba jalankan. Dari setelah kita jalankan, kira-kira kinerjanya makin bagus enggak gitu kan ya. Gitu. Cuma memang terkait kinerja ini kita harus juga perhatikan proses content production-nya. Jadi jika tidak hanya ide itu satu hal, tapi eksekusi banyak hal gitu kan ya. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Yang kedua tentang target berikutnya gitu. Kalau untuk target ini saya bisa cerita dengan teman saya, ada yang di Medan namanya Afif Abdillah. Beliau itu waktu di 2019 itu nyaris tidak masuk gitu kan ya. Dari 10 kursi beliau ada di kursi yang terakhir. Suaranya 4.000. Alhamdulillah bisa masuk gitu. Tetapi begitu beliau masuk, next-nya dia melakukan proses personal branding selama menjadi anggota legislatif Kota Medan. Yang dia lakukan adalah lebih banyak urusan caregiver sebenarnya. Itu memang udah cocok sama dia. Apalagi di Sumatera Utara itu orang yang suka berbagi itu orang yang sangat dicintai gitu kan ya. Karena kalau sudah manggil ketua, bakal ngasih duit lah itu, limpul kan 50.000 gitu kan ya. Nah itu suka orang yang berbagi. Sehingga dia bikin konten berbaginya itu tidak banyak-banyak sebenarnya, hanya di hari Jumat. Di hari Jumat dia berbagi bakso gratis. Jadi dia akan borong satu gerobak bakso misalkan, lalu digratiskan buat orang-orang yang habis sholat Jumat. Itu kontennya viral, selalu tinggi gitu kan ya. Ukuran viral itu kan biasanya kalau views-nya itu untuk followers di bawah 10.000, itu views-nya itu bisa mencapai 500.000. Nah itu viral tuh. Itu sudah dianggap viral. Cukup gede itu sebenarnya. Nah, dari proses yang dia jalani bertahun-tahun dengan memborong gratis. Jadi dia sebenarnya kan dari komisi yang terkait sama UMKM. Jadi sekalian kontennya itu membantu UMKM, sekalian berbagi, gitu kan ya. Yang terjadi adalah pada saat pemilihan kemarin di 2024 itu suaranya hampir 20.000, gitu kan, belasan ribu lah. Itu yang beliau lakukan. Jadi beliau melakukan personal branding setelah terpilih. Jadi Mas Cahyo juga bisa melakukan hal tersebut. Jadi melakukan personal branding dari sekarang untuk memastikan bahwa next 2029 suaranya itu bisa 2, 3, bahkan 4 kali lipat dari sekarang. Mudah-mudahan. Itu yang kemarin pengalaman real dari teman gitu kan ya. Setiap saya ke Medan, kemudian saya ketemu apa yang dilakukan, ya kita obrolin terkait dengan konten-konten di sosmed. Good, thank you Mas Cahyo. Mudah-mudahan. Izin tambahan Pak Dedi. Siap. Jadi mungkin ada yang saya bangun itu kalau di istilah kami pakai istilah Jawa itu wani ngopeni Pak Dedi. Oh, good. Wani ngopeni artinya berani memelihara, berani ya ngopini lah, ngopeni. Itu sebenarnya caregiver kan Mas ya? Nah makanya hasilnya seperti itu karena memang ya itu. Iya. Memang yang apa istilahnya branding yang dibangun seperti itu. Ya. Hasilnya seperti itu mungkin Pak Dedi. Kalau kontennya hasil kinerjanya bagus, saran saya sih dilanjutkan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Para caregiver sama innocent itu juga ya hampir dekat-dekat lah ya, dekat-dekat banget gitu. Ya Jadi, Pak Dedi, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Dedi atas jawaban dari pertanyaan Pak Cahyo. Beliau di Surabaya ya Pak, sudah maghrib kayaknya di sana.
Baik, masih ada waktu sekitar 10 menit, silahkan. Ini sudah 5 penanya, tapi bapak-bapak semua, mungkin dari ibu-ibunya ya, ada tidak? Kayaknya ada Ibu Dokter. Silahkan, bapak-bapak. Oh ini, ada nih. Dari Pak Biduk, Kota Barat Medan, Horas. Ya, saya mau lanjutkan pertanyaan Cahyo tadi sama Kamarudin. Kan problemnya kita yang terbatas ini kan tadi kan pada masalah materi. Bagaimana supaya lebih ekonomi, Yes, iya kan? betul. Kalau kita tidak punya modal itu tadi. Walaupun sebenarnya kebaikan ini kan bisa materi, bisa perbuatan, bisa sentuhan, kan gitu ya. Betul. Cuman maksud aku tadi, Cahyo yang di Surabaya dengan karakter yang tadi ngopen ini, dengan karakter Abdillah yang Kang Deddy tadi sampaikan, Ya. itu sentuhannya masih tetap harus materi. Karena harus berani neraktir kan. Iya. Kan harus berani neraktir dia. Iya, betul. Padahal problem besarnya adalah kalau dia masyarakat kelas menengah bawah ini masih sangat lebih dominan, kan begitu. Bagaimana mereka supaya bisa masuk, katakanlah ya, yang tadi wilayah-wilayah untuk legislatif, atau katakanlah mungkin juga public figure menjadi kepala daerah. Kan problemnya bagaimana supaya orang-orang yang punya dana terbatas ini tapi bisa menyentuh banyak lapisan itu. Itu nampak saya belum ada solutif, Mbak Kang Den. Nanti Bang Mido bersabar. Iya, karena di nanti ya. Iya, di dua sosok tadi saya melihat masih ya siapapun kalau orangnya suka neraktir di Medan dipanggil ketua Kasih Limpul Samsul Arifin jadi gubernur. Oke, Bang Mido ya bagi-bagi bansos. Bang Mido mau sama yang lainnya. Di sini sudah azan. Jadi mungkin kita lanjut di WA aja gimana? Saya agak gelisah kalau ada azan begini. Ya. Gimana, Pak? Ya, izin ditutup aja, Bu Erlina. Terima kasih. Kita diskusi lagi di ini ya, di WA. Ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, karena keterbatasan waktu pula lah, mudah-mudahan dapat disambung lagi pada sesi berikutnya, di mana sesi berikutnya akan lebih memberikan pencerahan lagi kepada kita semua, insya Allah. Sebelum ditutup mungkin izin untuk open layarnya, mungkin kita akan melakukan foto bersama, silahkan. Bagi yang bisa open layarnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya yang setia dari awal hingga akhir. Sampai ketemu lagi pada sesi berikutnya. Mari kita tutup saja dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Deddy, Bu Herlina. Salam dari Sama-sama Bang Midok. Bang Midok, Pak Hira, dan lain-lain. Yuk, izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amit ya. Beli. Bang Daniel dan Mas Riko ya. Ya. Oke. Mati nih.
Matiin ya. Belum di off ya?